Saudara-saudari terkasih, kita tentu mengerti bahwa diamonds atau berlian itu sangat bernilai. Dan para wanita suka sekali diamonds. Juga mempunyai makna yang luar biasa. Makna abadi, kekal, cinta yang utuh tanpa batas selamanya. Macam-macam. Karena itu nilainya tinggi sekali. Harganya juga mahal. Kalau kita melihat bagaimana diamond, berlian ditemukan, kita bisa melihat bahwa seringkali diamond itu tertutup oleh batu. Harus menghancurkan, menggali tanah, lalu menghancurkan batu, kemudian baru dibersihkan. Dan ketika dilihat, ditemukan diamonds yang masih terbungkus oleh tanah, debu, baru dibersihkan, lalu kelihatan yang sebenarnya. Dan kemudian baru ketika digosok, waduh, itu luar biasa. Jadi diamond itu tertutup batu, tertutup tanah, tertutup debu, ya tetap diamond. Dan nilainya tetap tinggi. Saya ingin membandingkan diri kita dengan diamond itu. Berlian itu. Kita juga diamond. Berlian. Yaitu citra Allah. We are the love. Pada waktu kita diciptakan, Allah menghembuskan nafasnya, maka manusia menjadi makhluk hidup. Dan kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah sendiri, yang adalah kasih. Dan itu berarti kita adalah, jati diri kita itu adalah kasih itu sendiri. Wujud dari Allah sendiri. Yang kemudian nampak dalam ekspresi seperti kita ini. Tetapi ekspresi ini bukan kita, ini ekspresinya. Karena itu meskipun ekspresinya itu bisa macam-macam, kadang-kadang ekspresinya juga menjengkelkan, bahkan ekspresinya itu ada yang toksik. Tetapi yang toksik itu mindset, sikap, cara berpikir, yang sebetulnya itu adalah ekspresi atau ungkapan yang kelihatan saja. Berliannya tetap, kita tetap berlian. Kalau ekspresinya bisa dipoles, bisa digosok, bisa dibersihkan, berliannya nampak tetap. Maka kita harus bisa melihat tembus dari sikap-sikap, cara berpikir, reaksi-reaksi, dan kemudian melihat berliannya, citra Allahnya di situ. Siapapun dia, bagaimanapun juga sikapnya, sifatnya, karakternya, tetap berlian, tetap citra Allah, tetap kasih. Hanya kita perlu menembusnya saja. Ada yang terbungkus oleh batu yang keras, ada yang hanya tertutup lumpur yang gampang dibersihkan. Tergantung bagaimana kita kemudian menyikapi kita sendiri dan juga menyikapi orang lain. Maka citra Allah tetap citra Allah. Dalam bungkus apapun juga. Yang perlu kita adalah menggalinya dan menyadarinya dan kemudian bersinar untuk memancarkan citra Allah yang sebenarnya. Namun memang perlu digosok, perlu dibersihkan, perlu digali, perlu juga kemudian sungguh-sungguh dipoles sehingga berliannya tampak. Tapi di situ ada respect, ada rasa hormat bahwa setiap pribadi adalah citra Allah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, apapun yang kalian lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Itu berarti bahwa Kristus sendiri menyatakan bahwa dirinya itu mengidentifikasi dengan kita. Karena memang kita pada dasarnya adalah citra Allah. Wujud Allah, gambar Allah sendiri. Maka sebetulnya di dalam diri kita juga Kristus itu, jati diri kita. Memang ekspresinya masing-masing sangat individual, tetapi tetap Kristus.
tetap berlian. Kita bisa menampakkannya dengan proses yang berbeda-beda setiap orang. Maka mari kita melihat bukan hanya apa yang nampak, tapi bisa tembus ke dalam. Dalam diri kita itu ada lapisan-lapisan. Ada yang paling kelihatan, ya tubuh kita. Kita bisa mengatakan dia baik, dia sehat, dia cantik, dia ganteng, dia tidak begitu cantik, dia macam-macam itu dari tubuh kita bisa kelihatan. Tapi itu bukan segalanya. Masih ada layer lapisan di belakangnya, yaitu mindset-nya. Oh, dia baik hati, dia bijaksana. Nah, itu lebih dalam dari sekedar tampilan fisik. Itu pun masih ada layernya karena itu lebih hal-hal psikologis. Di belakang itu ada yang lebih dalam. Dia adalah kasih Allah sendiri. Dia adalah Kristus yang nampak dalam wujud pribadi-pribadi yang berbeda. Dia adalah roh yang selalu bersama dengan Tuhan, tetapi ekspresi jasmaninya berbeda-beda. Maka Rasul Paulus mengatakan hiduplah di dalam roh, karena kemudian kita bisa memahami juga yang lain sebagai roh dengan ekspresi jasmani yang bermacam-macam. Kalau kita bisa melihat tembus dari lapisan-lapisan itu, maka kita bisa mengerti betapa setiap pribadi itu menakjubkan, mempunyai kualitas-kualitas berlian, apapun yang menutupinya, mau ditutup lumpur, tanah, atau batu sekalipun, dia tetap berlian. Begitu kelihatan dan digosok, nampak, wah sudah memancarkan keindahan yang tak ternilai harganya. Anda dan saya juga sama. Kita adalah citra Allah. Mungkin tertutupi oleh pikiran yang muyak, mungkin tertutupi oleh sikap-sikap yang kadang-kadang tidak sesuai. Tetapi tetap berlian, tetap berlian. Tinggal menunggu waktu bagaimana kita bisa menemukannya, memolesnya, dan kemudian memunculkan kualitas terbaik dari berlian itu. Tugas kita lah, mungkin dengan berdoa, dengan bertobat, dengan berkomunitas, terjadi gesekan-gesekan, tetapi itu justru yang memurnikan. Sehingga cahaya citra Kristus, gambar Allah, itu menjadi semakin nampak. Maka kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita bisa melihat tembus lapisan-lapisan yang menutupi sampai pada inti jati diri kita yang sebenarnya. Yang menurut kitab suci adalah gambar dan citra Allah sendiri. Maka kita harus respect juga terhadap diri sendiri dan respect kepada orang lain. Jangan tertutupi, terbungkus, tersilaukan oleh sikapnya, oleh kepribadiannya, oleh tingkah lakunya, emosinya, jangan. Kita harus berani melihat tembus, menembus semuanya itu, dan sampai pada intinya yang sangat menakjubkan. Karena Anda dan saya adalah gambar Allah sendiri. Anda dan saya adalah spiritual being dengan ekspresi jasmani yang bermacam-macam. Maka saudara-saudari terkasih, kita juga pantas untuk menghargai diri sendiri dan menghandle diri kita dengan bijaksana. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.